Bab 576. Di atas langit ada langit. Ini mustahil. Ekspresi Helena menjadi sangat jelek. Dia mustahil bisa menyukai seorang lemah alam bangsawan. Ini mustahil. Ini pasti mustahil. Dia pun mengamuk. Kelopak bunga yang mendekati alis mata warrior yang pun bergerak maju 1 cm, mulai menggores kulit warrior yang darah pun mengalir dari alis mata. Tidak. Tiba-tiba Helena pun menjerit seperti orang gila. Kelopak bunga seketika berhenti. Semua orang pun kaget. Ekspresi Helena sangat menderita, seolah-olah sedang menahan sebuah penderitaan yang besar. Saat ini, Helena juga sangat kaget dan ketakutan. Karena dia bisa muncul perasaan aneh, bahwa pria yang ada di depannya ini adalah orang yang paling dia cintai, yang paling dia cintai seumur hidup. Namun dia juga sangat jelas, semua ini adalah ulah gadis kecil itu. Asalkan bisa membunuh warrior yang maka segalanya akan terpecahkan. Tetapi hal yang membuat dia kaget adalah dia sama sekali tidak sanggup membunuhnya. Teringat pria yang ada di depannya mati, dia akan merasa sangat menderita yang mendalam. Saat ini warrior yang pun tersenyum menderita, karena dia semakin suka dengan wanita yang ada di depannya. Dia tahu orang yang dia suka bukanlah Helena, melainkan leluhur pendiri Istana Bunga, Hanamu yang ada di dalam badan Helena, maka itu baru merasa suka. Gadis kecil ini sebenarnya melakukan ulah licik apa? Sudah, jangan bertarung lagi, kalian boleh pergi buat anak. Ujar gadis kecil ini secara mendadak. Semua karena kamu. Saat ini, Helena mendadak menoleh ke arah gadis kecil, ekspresi sangat menderita. Seketika sebuah kelopak bunga menembak ke arah gadis kecil. Kecepatan sangat cepat, gadis kecil ini tidak sempat menahan. Wajah gadis kecil ini pun mulai pucat, pertama kali muncul tatapan ketakutan. Saat ini, sebuah sosok bayangan muncul di depannya lalu memeluknya. Tidak. Gadis kecil ini pun menjerit keras, suara sangat memekikkan telinga. Baf. Kelopak bunga ini pun menembus punggung belakang warrior yang, di saat akan menembus badan gadis kecil, sepasang tangan warrior yang memegang erat kelopak bunga ini. Di bawah bantuan domain pedang dan jiwa pedang, sepasang tangan warrior yang berhasil menahan kelopak bunga tersebut, tetapi sepasang tangannya sudah memerah, di dadanya juga muncul luka. Meskipun luka kecil tapi luka ini sangat aneh, karena pelan-pelan melebar ke 4 arah. Gadis kecil ini tercengang, tongkat berlian yang ada di tangannya sudah terjatuh ke tanah, dia masih tidak tahu. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku pernah mengatakan, suatu hari pasti akan membawa kamu pulang, aku tidak akan mengingkari janji. Setelah berkata, warrior yang langsung tumbang ke belakang. Di dadanya, luka yang awalnya yang sebesar ukuran jari jempol, sekarang sudah melebar sebesar ukuran kepalan tangan dan masih terus melebar. Gadis kecil berlutut di depan warrior yang, sepasang tangan memegang erat tangan warrior yang, muncul energi berwarna biru muda terus mengalir masuk ke dalam tubuh warrior yang, suaranya pun serak dan berkata, bodoh, dasar bodoh. Bukannya mengatakan akan membawa aku pulang ke rumah, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu sudah berjanji akan membawa aku pulang, kamu tidak boleh. Selain gadis kecil ini, Helena yang ada di samping tidak tahu sejak kapan dari matanya mengalir air mata. Di benak pikirannya muncul sebuah suara, baguslah sudah mati, asalkan dia mati, kamu tidak akan terbelenggu apapun, ini bukannya yang kamu inginkan. Tetapi, air matanya terus mengalir. Waktu seolah-olah tidak berjalan. Kaisar Si dan Kaisar Monster mereka pun pelan-pelan memejamkan sepasang tangan, mereka juga ingin menolong,
tetapi mereka sama sekali tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat warrior yang tumbang. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia, dia sudah terluka karena kekuatan hukum, kamu sama sekali tidak bisa menyelamatkannya, ujar Helena. Gadis kecil ini tidak memedulikan Helena, terus memasukkan energi berwarna biru muda ke dalam tubuh warrior yang, hanya saja semua ini sia-sia. Karena luka di dada warrior yang tidak membaik, melainkan semakin memburuk, sekarang ukuran sudah sebesar 2 kepalan tangan. 2 ar. Saat ini, di langit mendadak muncul sebuah pusaran pusat energi hitam. 2 jam sudah tiba. Terdengar suara dari pusaran pusat energi hitam ini. Helena mengangkat kepala melirik sekilas pusaran pusat energi hitam, lalu melihat warrior yang terbaring di tanah. Dia menyipitkan sepasang mata, lalu muncul seutas cahaya energi biru di atas kepala Helena, sedangkan Helena pun terbaring lemas di tanah. Cahaya biru ini pelan-pelan melayang ke udara, di tengah perjalanan cahaya biru ini pun berhenti, lalu berubah menjadi serang gadis yang memakai gaun panjang berwarna biru. Hanamu sangat cantik, kecantikan tidak kalah dengan Siska Yin, bahkan melebihinya. Tatapan mata dia tertuju pada warrior yang pingsan, ada perasaan yang sudah diungkapkan dan bercampur aduk. Karena dia ingin membunuh warrior yang, namun karena benang merah ini, benak pikirannya terus meronta. Waktu sudah tiba, jika masih tetapi di sini, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Saat ini, pusaran pusat energi di langit pun berputar cepat, muncul energi hitam yang menyelimuti pusaran pusat energi ini, kelihatan sangat mengerikan. Kamu jika bisa hidup ke dunia atas, aku pasti akan membunuhmu. Setelah berkata, Hanamu pun berubah menjadi seutas cahaya biru terbang ke langit dan menghilang. Di saat Hanamu menghilang, pusaran pusat energi hitam yang ada di langit juga lenyap, langit pun kembali normal. Kaisar Monster, Kaisar Si, Tino Xiao mereka pun kembali normal. Setelah kembali normal, Kaisar Monster dan Kaisar Si langsung menangkap Helena dan Nana Qian yang ada di samping. Mereka tidak membunuh 2 orang ini, karena ingin warrior yang memutuskan semua ini. Dia baik-baik saja, kan? Tanya Feroding dengan nada pelan dan mendekati gadis kecil ini. Sambil melihat luka di dada warrior yang semakin lama semakin besar, wajah gadis kecil ini pun semakin pucat, tatapan mata semakin panik dan berkata, tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka, tidak akan. Oh iya, masih ada pagoda Hongmeng. Setelah berkata mata gadis kecil ini pun berbinar memeluk warrior yang menghilang dari tempat semula. Kaisar Monster dan Kaisar Si saling berpandangan mata, dari tatapan mata mereka bisa melihat rasa kaget ini. Karena dengan kekuatan mereka tidak mengetahui gadis kecil dan warrior yang pergi kemana. Warrior yang dan gadis kecil ini seolah-olah lenyap begitu saja. Bersambung. Bab 577. Kehilangan hati manusia dan memilih. Apakah kalian tahu warrior yang sudah mati? Dengar-dengar dia melenyapkan istana bunga, semua orang dari kecil sampai tua semuanya dibunuh, membuat leluhur pendiri istana bunga mengamuk dan roh leluhur pendiri istana bunga pun turun ke dunia ini. Apa? Beliau itu adalah master alam suci. Tidak menyangka di dunia ini ternyata ada master alam suci. Dosa membunuh warrior yang terlalu banyak, akhirnya menerima pembalasan karma. Haha. Kali ini aku ingin melihat di wilayah selatan masih ada siapa yang bisa menahan langkah kaki Julian Luo. Dendam di antara Julian Luo dan warrior yang, semua orang yang memiliki hubungan dengan warrior yang pasti akan terkena imbasnya. Cekak, dengar-dengar Sheila King dari Sekte Pedang adalah gadis cantik,
Haha, sepertinya Julian Luo pasti tidak akan melepaskannya. Warrior yang di alam sana mengetahui wanita dia diambil orang lain, mungkinkah emosi dan hidup kembali? Haha. Kematian warrior yang ini, maka tidak ada orang yang bisa menghalangi langkah kaki Julian Luo. Dunia manusia ini, apakah benar akan bersatu? Seharusnya tidak hanya di wilayah selatan, di seluruh pelosok dunia manusia, semuanya sedang menyebarkan info tentang kematian warrior yang Kerajaan Dinghan. Hahaha, warrior yang tidak menyangka kamu juga akan menerima hasil seperti ini. Master Alam Suci, hahaha. Langit pun membantu aku. Di Istana Emas, setelah mengetahui warrior yang mati di tangan Master Alam Suci, Julian Luo pun tertawa terbahak-bahak tanpa memedulikan citranya di atas kursi naga. Dia sangat membenci warrior yang adalah ikatan hatinya, warrior yang tidak mati, seumur hidup tidak akan bisa membuka ikatan hati ini. Demi bisa membunuh warrior yang, dia sudah mengorbankan segalanya untuk memulai peperangan di wilayah utara, agar bisa menaklukkan wilayah utara, lalu dengan kekuatan 4 wilayah menaklukkan warrior yang. Tapi dia tidak menyangka, warrior yang sudah mati. Selamat penguasa manusia. Para menteri pun memberi selamat. Julian Luo menenangkan hati dan berkata, turunkan titah, suruh Andri Zhao dan Jenderal Meng menarik pasukan, tidak perlu kembali langsung membawa pasukan ke wilayah selatan dan menetap di Laut Ribuan Iblis. Lalu, 10 pasukan besar, pasukan penelan jiwa dan pasukan rahasia segera berangkat. Jangan lupa memberitahu sekte dan keluarga besar, meminta mereka membawa murid unggul mereka ikut denganku ke wilayah selatan. Jika ada yang menolak titah, langsung bunuh saja. Warrior yang sudah mati, maka di dunia manusia sudah tidak ada orang yang bisa menahan dia. Dia juga tidak perlu sok merendah hati di depan sekte dan keluarga besar. Penguasa manusia, kita seperti ini tidak terlalu terburu-buru, ujar seorang menteri. Julian Luo melambaikan tangan dan berkata, warrior yang sudah mati, Master Semi Alam Suci pasti tidak akan ikut campur masalah wilayah selatan. Sampai saat itu, pasukan aku ke wilayah selatan masih ada siapa yang bisa menahan kerajaan Dinghan. Asalkan bisa menaklukkan wilayah selatan maka wilayah utara paling lama setengah bulan pasti bisa ditaklukkan. Sampai saat itu, semua dunia manusia berada di bawah pengendalianku. Suara Julian Luo juga bercampur rasa bahagia, asalkan bisa menguasai seluruh dunia manusia, maka dia akan memiliki kekuatan iman seluruh dunia manusia. Sampai saat itu, Master Alam Kaisar bukanlah lawan dia lagi, bahkan Semi Alam Suci, dia juga bisa mengalahkan. Kematian warrior yang hanya sebuah isu. Menteri tersebut kembali berkata, bagaimana jika dia tidak mati? Seketika suasana menjadi sunyi senyap. Meskipun mereka tidak ingin mengakui, warrior yang adalah pendekar hitam alam bangsawan sudah bisa mengancam kerajaan Dinghan. Jika Alam Kaisar tidak turun tangan, di benua ini siapa yang bisa menahan dia? Jika dia tidak mati, pasukan dikerahkan ke wilayah selatan. Meskipun warrior yang tidak mungkin bisa menaklukkan pasukan besar kerajaan Dinghan, tetapi pasti akan terjadi perubahan yang sangat besar. Sampai saat itu, berbagai pihak kuat yang bernaung di bawah warrior yang pasti akan menghajar kerajaan Dinghan hingga babak belur. Sampai saat itu, jika klan siluman dan klan iblis ikut campur, kerajaan Dinghan harus bagaimana? Intinya, jika warrior yang benaran mati, pasukan dikerahkan ke wilayah selatan maka pihak kuat yang awalnya bernaung dengan warrior yang mungkin banyak sedikit ada yang berkhianat. Dalam kondisi ini, penaklukan wilayah selatan akan sangat mudah.
Tetapi jika warrior yang tidak mati, maka pihak kuat wilayah selatan akan bersatu menjadi tembok kuat. Kerajaan Dinghan ingin menghancurkan tembok kuat ini pasti akan mengeluarkan pengorbanan yang besar. Senyuman di wajah Julian Luo pun menjadi kaku. Jika warrior yang tidak mati, meskipun dia menguasai kekuatan 3 wilayah, dia masih tidak yakin bisa mengalahkan warrior yang. Coba dibayangkan lebih panjang. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan kerajaan Dinghan melenyapkan warrior yang mereka menaklukkan wilayah selatan, tapi selanjutnya harus bagaimana? Setelah kerajaan Dinghan mengeluarkan pengorbanan besar, harus bagaimana melawan klan iblis dan klan siluman? Saat ini, muncul satu suara di benak pikiran Julian Luo, memanggil Master Alam Suci turun membantu, warrior yang pasti akan mati. Mendengar ini, di wajah Julian Luo pun kembali muncul senyuman manis, karena ini adalah suara dari Master Semi Alam Suci Kerajaan Dinghan. Turunkan titah, pasukan semuanya dikerahkan ke wilayah selatan. Mengetahui kematian warrior yang, lalu di bawah perintah Julian Luo, sekte dan keluarga besar Kerajaan Dinghan pun tidak ragu-ragu, mengutus murid unggul mereka. Hitung kasar, Master Alam bangsawan dari Kerajaan Dinghan dan sekte maupun keluarga besar ditotalkan ada sekitar 5.000-an orang. Kali ini, mereka tidak menyimpan apapun lagi, karena ini adalah perang yang harus dimenangkan. Master Wilayah Tengah juga bermunculan. Wilayah Selatan. Ayah, kamu benaran ingin memutuskan keputusan seperti ini? Vita Mo melihat pria paruh baya yang ada di depannya, juga merupakan ayahnya, yang merupakan kepala keluarga Mo zaman era baru. Pria paruh baya tersenyum dan berkata, Vito, warrior yang sudah mati, keluarga Mo sudah tidak ada artinya tetap di sini, kamu mengerti. Mereka datang membantu warrior yang karena ini warrior yang mengenal leluhur menjadi orang keluarga Mo. Tapi sekarang warrior yang sudah mati, mereka tentu saja tidak akan memilih untuk ikut mati dengan pihak kuat wilayah selatan ini. Bagaimana jika dia tidak mati? Vito Mo berkata, ayah kamu seharusnya mengerti, jika dia tidak mati, keluarga Mo sekarang meninggalkannya. Maka dia tidak akan akur dengan keluarga Mo. Dengan temperamen dia, keluarga Mo pasti akan dalam bahaya pemusnahan. Itu tidak mungkin. Pria paruh baya berkata, Master Alam Suci menyerang, dia tidak mungkin bisa hidup. Vito, kamu seharus mengerti pasukan yang dibawa Julian Luo adalah anggota unggul wilayah tengah. Kita menggunakan apa melawan dia? Di sini, hanya akan cari mati. Vito Mo menghirup napas dalam-dalam dan berkata, kamu bawa master keluarga Mo pergi, aku tetap di sini. Kamu. Pria paruh baya sangat emosi. Vito Mo tidak memedulikannya, memutar badan keluar dari geraha. 1 jam kemudian, semua master keluarga Mo kecuali Vito Mo, semuanya meninggalkan wilayah selatan. Sekte Pedang. Kalian juga mau pergi? Tanya Sheila King pada Jenny Su yang ada di depannya. Jenny Su mengangguk kepala dengan penuh rasa bersalah dan berkata, maaf, aku sudah mendapatkan info bahwa Julian Luo sudah membawa pasukan terhebat wilayah tengah menuju wilayah selatan. Kami sama sekali tidak bisa menahan dia, aku tidak akan membiarkan suku manusia pohon musnah di tanganku. Kalian ingin bergabung dengan Julian Luo? Yang bertanya adalah Jessie Lu. Jenny Su berkata, kami akan pergi ke wilayah utara, bagian kutub utara ada jalan menuju wilayah siluman, kami ingin mencoba. Jika gagal. Jenny Su tidak berbicara penuh, tetapi semua orang mengerti maksud dia. Sheila King pun menghela napas dan melambaikan tangan. Warrior yang sekarang masih tidak tahu hidup atau mati.
Penderitaan dia dan Clara Xiao lebih berat dari sebelumnya. Sekarang melihat orang-orang ini semuanya tidak sabar mau pergi, hati dia pun semakin sedih. Jenny Su pun menyampaikan rasa bersalah pada Sheila King mereka, lalu memutar badan pergi. Suku manusia pohon pun pergi. Bagaimana dengan kalian penguasa kota kuno? Tanya Sheila King pada Jessie Lu. Jessie Lu berkata, ayahku sudah berkata, asalkan warrior yang masih belum dipastikan meninggal, kami kota kuno selamanya berdiri di pihak kalian. Arti lain dari perkataan ini, asalkan memastikan warrior yang sudah mati, maka kota kuno akan sama seperti keluarga Mo dan suku manusia pohon. Sheila King pun mengerti, menganggukkan kepala, lalu memandang ke arah Pharaoh Ding dan berkata, kalian. Pasukan kerajaan Dinghan akan menyerang wilayah selatan, Laut Ribuan Iblis akan menjadi sasaran pertama. Kalian jika tidak bergabung dengan Julian Luo, maka Laut Ribuan Iblis akan musnah selamanya. Pharaoh Ding tersenyum dan berkata, 2 jam yang lalu, aku sudah memerintah semua orang keluarga Ding untuk memindahkan seluruh kekayaan ke wilayah selatan, lalu menghancurkan seluruh kapal perang. Tidak ada kapal perang maka pasukan besar Julian Luo dalam waktu singkat tidak akan bisa mendekati wilayah selatan. Tetapi paling lama hanya bisa menahan mereka setengah bulan. Dengan kekayaan kerajaan Dinghan, ingin mencari kapal perang atau kapal muat bukanlah hal susah. Kenapa Pharaoh Ding bertaruh seluruhnya? Karena dia melihat gadis kecil yang menyelamatkan warrior yang waktu itu. Dia tidak jelas siapa, tetapi mengetahui bahwa gadis kecil ini sangat menakutkan. Bahkan Master Alam Suci saja terkena serangan dia dan sangat takut padanya. Meskipun harapan warrior yang hidup masih kecil, tapi dia masih ingin bertaruh. Jika menang, dia yakin asalkan warrior yang tidak mati, maka keluarga Ding tidak akan lenyap. Warrior yang hidup 100.000 tahun maka keluarga Ding akan bisa bertahan selama 100.000 tahun. Ini adalah taruhan besar. Karena jika warrior yang benaran mati, keluarga Ding pasti akan lenyap. Karena semua hal yang dilakukan keluarga Ding, tidak mungkin bisa bergabung dengan Julian Luo. Mendengar perkataan Pharaoh Ding, Sheila King pun sedikit terkejut. Awalnya dia mengira keluarga Ding juga akan pergi, tapi tidak disangka mereka tidak pergi, bahkan melepaskan pangkalan dasar mereka berdiri di pihak warrior yang. Apakah wanita ini juga suka dengan suaminya? Di benak pikiran Sheila King muncul pemikiran yang aneh. Kota kuno. 2 keluargaan di kota kuno yang melakukan pengungsian mendengar berita kematian warrior yang pun berhenti. Keluargaan kota Cheng Bei berhenti sejenak lalu mulai mengungsi, karena leluhur keluargaan kota Cheng Bei sudah berkata, jika Galuan tidak mengungsi, maka dia bukan lagi kepala keluargaan. Keluargaan kota Cheng Nan. Kerajaan Dinghan kali ini membawa 15.000 master alam bangsawan, di antaranya ada 6.000 adalah master alam bangsawan level 5 ke atas. Sisanya juga ada banyak alam spiritual dan alam pemenang. Lalu, Julian Luo juga mengutus orang, mengatakan asalkan kamu bersedia menikah dengan dia, dia tidak akan mempermasalahkan masalah keluargaan mengkhianati kerajaan Dinghan. Jika tidak, kedepannya di benua ini tidak akan ada keluargaan lagi. Bagaimana keputusanmu? Di kamar, seorang wanita berbaju hitam berdiri di depan peonaan. Bersambung.